Abu Nawas memindahkan istana kerajaan. Suatu hari, tampak Baginda Raja tersenyum-senyum sendiri. Pasalnya, ia baru saja membaca buku kisah Raja Nabi Sulaiman, di mana Nabi Sulaiman mempunyai bawahan yang sanggup memindahkan istana Ratu Balqis. Dalam benaknya, Baginda Raja berkhayal, alangkah asiknya bila istanaku dipindah di atas gunung, aku bisa menikmati pemandangan negeriku dari atas. Tapi siapa orang yang sanggup melakukannya? Tanya sang raja dalam hati. Tidak lama kemudian, ingatannya tertuju pada Abu Nawas. Nah, akhirnya aku punya ide untuk menjebak Abu Nawas. Dalam hatinya, Baginda Raja berbicara, aku akan menyuruh dia untuk memindahkan istanaku. Pasti dia tidak akan sanggup. Dengan begitu, aku punya alasan untuk menghukumnya. Ucapnya lagi dalam hati Baginda Raja penuh kegirangan. Baginda Raja lalu memerintahkan para prajuritnya untuk menjemput Abu Nawas di rumahnya. Sesampainya di rumah Abu Nawas, salah satu prajurit berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, Paduka yang mulia memerintahkan engkau untuk menghadap ke istana sekarang juga." Abu Nawas yang sedang istirahat kaget mendengar perintah itu. Namun, karena ini adalah titah Paduka Raja, Abu Nawas mau tidak mau harus mematuhinya. Setibanya di istana, Abu Nawas langsung menghadap Paduka Raja. "Ada apa gerangan? Tiba-tiba Paduka yang mulia memanggil hamba," tanya Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja menjawab, "Kamu kenapa terlihat lesu begitu, wahai Abu Nawas? Kemarilah, duduk di dekatku." Abu Nawas pun melangkahkan kakinya mendekati Baginda Raja dan duduk di dekat Baginda Raja. Baginda Raja kembali berkata, "Begini Abu Nawas, saya telah membaca kisah tentang Raja Sulaiman yang sangat menakjubkan. Di antaranya memindahkan istana Ratu Balqis di hadapannya. Setelah membaca kisah itu, saya jadi punya keinginan untuk memindahkan istana ini di atas gunung, supaya saya bisa menikmati pemandangan negeriku dari atas. Itulah tujuan saya memanggilmu kemari, adalah untuk memerintahkanmu melakukannya." Maksud Baginda Raja, hamba disuruh memindahkan istana juga ke atas gunung? Tanya Abu Nawas heran. "Iya betul Abu Nawas, saya tahu kamu adalah orang yang cerdik. Kamu pasti bisa melakukannya. Tapi jika kamu gagal, maka kamu akan menerima hukuman," ucap Baginda Raja. Abu Nawas pun terlihat mengeluarkan keringat dingin dan menelan ludah mendengar perintah itu. Bagaimana mungkin ia sanggup melakukan pekerjaan yang mustahil ini? Dalam hati Abu Nawas berkata,
Ini pasti hanya jebakan Baginda Raja untuk menghukumku. Setelah lama berpikir, akhirnya dengan terpaksa Abu Nawas menerima titah Baginda Raja. Baiklah Abu Nawas, saya kasih waktu sebulan untuk bisa menyelesaikannya, kata Baginda Raja. Abu Nawas lalu pulang ke rumah dengan muka pucat. Hari-hari pun berlalu, Abu Nawas masih belum menemukan ide. Ia berpikir keras bagaimana caranya agar bisa lepas dari jebakan Baginda Raja. Pikirannya terus melayang mencari cara untuk memecahkan masalahnya. Tiba-tiba terlintas di benaknya ide yang cemerlang. Abu Nawas gembira bukan main. Ia pun langsung berangkat ke istana menghadap Baginda Raja. Belum 1 bulan, tapi kamu sudah menghadap kepadaku. Apakah kamu akan memindahkan istanaku sekarang juga? Tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Tidak Paduka yang mulia, bukan sekarang, jawab Abu Nawas. Lalu, ada tujuan apa kamu menghadapku? Tanya Baginda Raja. Saya mempunyai usul demi memperlancar tugas yang diberikan kepada hamba, kata Abu Nawas. Dengan senang hati, saya akan mendengarkan usulanmu itu, jawab Baginda Raja. Begini Paduka yang mulia, sebentar lagi kan hari raya Kurban, di mana hari itu adalah hari yang tepat hamba akan memindahkan istana Paduka, kata Abu Nawas menjelaskan. Saya sangat setuju dengan usulan itu, jawab Baginda Raja. Tapi ada syaratnya Paduka yang mulia, kata Abu Nawas. Apa syaratnya Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Paduka yang mulia harus menyembelih 10 ekor sapi yang gemuk untuk dibagikan kepada fakir miskin, pinta Abu Nawas. Baiklah, kalau usulmu cuma itu, aku setuju, jawab Baginda Raja. Mendengar permintaannya dikabulkan, Abu Nawas lalu pulang dengan penuh gembira. Hari yang ditunggu pun tiba. Gema takbir berkumandang menyambut datangnya hari suci Idul Adha. Sementara Baginda Raja dan seluruh jajaran menterinya telah berkumpul di depan istana menunggu kedatangan Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas pun datang dan berjalan menuju istana, di mana Baginda Raja dan para menterinya berkumpul. Semua yang berkumpul merasa penasaran gerangan apa yang akan dilakukan oleh Abu Nawas. Sebagian orang beranggapan jangan-jangan Abu Nawas memang mempunyai ilmu sakti. Setelah Abu Nawas berdiri tepat di depan istana, kemudian ia bertanya kepada Baginda Raja. Wahai Baginda Raja, apakah semua orang di dalam sudah meninggalkan istana? Baginda Raja menjawab, sudah Abu Nawas, semua orang sudah saya perintahkan untuk keluar. Baguslah kalau begitu, hamba akan mulai untuk memindahkan istana, tegas Abu Nawas.
Abu Nawas lalu berjongkok dengan posisi seolah akan memindahkan istana. Semua menteri istana sempat berdecak kagum melihat tingkah Abu Nawas. Setelah sekian lama ditunggu, Abu Nawas nampaknya masih saja dengan posisi yang sama. "Hai Abu Nawas, apalagi yang kau tunggu? Kenapa kamu tidak segera memindahkan istanaku?" tanya Baginda Raja. "Ini saya sudah siap dari tadi, Paduka Yang Mulia," jawab Abu Nawas. "Apa maksudmu? Yang aku lihat kamu masih terdiam seperti itu dari tadi," tanya Baginda Raja. "Paduka Yang Mulia menyuruh hamba memindahkan istana ini. Saya sudah siap dari tadi, menunggu orang-orang meletakkan istana ke atas pundak hamba. Setelah itu baru hamba akan memindahkan istana ini ke atas gunung sesuai dengan perintah Paduka Yang Mulia," jawab Abu Nawas dengan senyum yang lebar. Tentu saja tidak akan ada yang mampu mengangkat istana ke pundak Abu Nawas meskipun seluruh rakyat dikumpulkan. Tidak akan ada yang mampu. Mendengar jawaban itu, Baginda Raja terdiam sejenak dan mengakui kecerdikan Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas kembali lolos dari jebakan Baginda Raja.